juga berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi obat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya nggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ketiga, disuruh ngepel sampai ngelap daun. Udah kaya raya, dikasih banyak amplop. Pekerjaan mengurus rumah yang harusnya dikerjain oleh asisten rumah tangga dialihkan dong ke santri dan santriwati. Karena belakangan viral nih beberapa video para santri dan santriwati beberes rumah kiainya. Mulai dari nyapu, ngepel, cuci pakaian, cuci perabotan dapur, bahkan ngelap daun tanaman koleksi kiai dan kiainya. Sebagian orang menganggap ini tuh kayaknya feodalisme di zaman penjajahan. Namun bagi sebagian santri, melakukan rawan dalam atau kerja bakti di rumah kiai itu adalah keistimewaan, walau gratisan. Tadi waktu saya masuk, ya oleh Kiai Haji Kafabih Makrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok, walaupun 1 hari saya mondok. Pagi-pagi jam 2 udah dibangunin, harus sembahyang di situ. Jadi saya merasa bahwa saya memang sangat dekat dengan Kiai. Tapi begini, semua tentara tanya mereka itu pasti dekat dengan Kiai. Tahu kenapa? Karena kalau mau berangkat perang, pasti yang dicari Kiai. Kenapa? Kalau kita berangkat perang, belum tentu kembali. Jadi kita berangkat dari muda, kita harus siap. Kita siap berkorban, kita siap memberi jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa. Saya ini selalu grogi kalau di depan kiai atau santri, karena saya juga mengaku bahwa mungkin ibadah saya mungkin kurang sempurna dan kurang baik. Tapi beberapa hal yang saya tahu untuk orang Islam, kalau sudah merasa sudah saat-saat terakhir di dunia ini, kita harus mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun saya mengaku bahwa mungkin kurang sempurna ibadah saya, tapi saya memang meyakini Islam dan saya berusaha menjadi muslim yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan
Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Kami menuntut agar Trans 7 dan Trans Corporation membuat langkah-langkah yang nyata, yang jelas untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ditimbulkan akibat tayangan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait dengan hal ini, dan masalah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kepada para kiai, para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya menghimbau, mari terus kita teguhkan hati kita. Mari jangan sampai kita menjadi berkecil hati karena semua ini, bahwa di luar sana ada pihak-pihak yang tidak suka kepada pesantren, tidak suka kepada Nahdlatul Ulama, menentang nilai-nilai yang dimuliakan oleh pesantren. Semua itu tidak boleh mengendorkan semangat kita untuk berkhidmah dengan ikhlas, libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, di dalam upaya mengikhtiarkan kemaslahatan untuk agama, kemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tidak menuntut ucapan terima kasih ataupun balas jasa atas khidmah-khidmah yang kita persembahkan untuk masyarakat dan bangsa ini, tetapi kita akan terus maju untuk meningkatkan khidmah kita, dan pada saat yang sama kita juga melakukan muhasabah, berintrospeksi untuk terus memperbaiki diri, agar dengan begitu khidmah yang kita persembahkan untuk agama, masyarakat, bangsa, dan negara ini pun menjadi lebih baik dan lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini Lirboyo memanggil kami sebagai santri, tersakiti hati kami karena masyayikh kami dihina, karena kita dihina. Kita punya kiai, kita punya guru, kita punya masyayikh mengajarkan kita sebagai santri Lirboyo hari ini. Mereka nggak pernah menyakiti orang lain, dari masih muda Bayi Anwar sampai gini hari
hidupnya selalu berikan edukasi, berikan adab kepada para santrinya. Tapi hari ini ada satu narasi yang seakan-akan ingin memecah belah bangsa dan seakan-akan melecehkan guru kami. Bukan seakan-akan, sudah melecehkan guru kami. Kami sebagai santrinya terpanggil, hati kami tersakiti. Kalau mereka ngomongnya melalui media televisi, kita menuntut hari ini mereka pun melakukan pengumumannya melalui media televisi. Dengan hanya surat menyurat. Hari ini kita bukan bicara tentang cinta. Hari ini kita bicara tentang kita kepada Lirboyo. Ini baru sebagian perwakilan pengurus Himasal yang ada di Jabodetabek. Andai kata hari ini nggak ada titik kesepakatan, kita santri Lirboyo dan wali santri siap menghadirkan masa yang lebih panjang. Ikuti instruksi saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Boyo memanggil. Lirboyo ada di hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Instruksi saya satu kali lagi. Rapatkan barisan. Jangan pernah takut. Hari ini kita santri adalah yang memerdekakan negeri dan mayoritas di negara kita adalah muslim. Hak orang-orang merdeka untuk berdemokrasi dan menyampaikan aspirasi di gedung yang serba wah ini. Mudah-mudahan ada titik temunya. Ada titik temunya. Kita balik lagi dengan masa yang lebih banyak. Sallu ala Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans 7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, para santri dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti materi dari pihak luar, namun kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Mansur pada Senin malam dengan Gus Adib, dan pada pagi ini kami pun telah menyampaikan surat permohonan maaf secara resmi melalui WA kepada Gus Adib untuk disampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, dan hard copy akan segera kami kirimkan. Jadi sekali lagi kami mengakui kelalaian kami dan kami mohon maaf atas hal tersebut. Untuk kedepannya ini akan menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti dan untuk bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyirul muslimin, Trans 7 telah menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kalimat bijak. Di tengah banyaknya hujatan pada pondok pesantren, media nasional sebesar Trans 7 memilih untuk menayangkan sebuah tayangan yang berpotensi sensitif terkait isu SARA. Ini sangat menciderai hati kami tentunya. Etika pemberitaan bukan hanya sekedar formalitas. Ia adalah cerminan kehormatan. Maka apabila media nasional sekelas Trans 7 memberitakan sesuatu yang menuai pro dan kontra, yang sifatnya ujar kebencian terhadap institusi keagamaan yakni pondok pesantren, berarti mereka kehilangan adab dan mereka kehilangan arah. Kalimatnya sangat jelas, ujar kebencian terhadap kiai kami, merendahkan martabat kiai. Seperti apa yang saya katakan, bahwa kini banyak upaya untuk menjauhkan ulama dari umat yang kini kian masif. Salah satunya apa yang dilakukan oleh televisi besar, televisi nasional Trans 7. Ini adalah sebuah hal yang sangat menciderai hati kami.
Dan lebih lucunya, mereka meminta maaf hanya melalui akun TikToknya, tidak secara langsung, tidak melalui tayangan, seperti saat mereka merendahkan kiai, seperti saat mereka merendahkan martabat institusi keagamaan yakni pondok pesantren. Tapi kita juga harus bijaksana. Kita harus tabayun lebih dulu. Dan alhamdulillah kabarnya alumni dari Lirboyo dan beberapa aliansi santri sudah mendatangi Trans 7 guna meminta klarifikasi dan akan melakukan persiaran secara langsung, dan kami berharap Trans 7 meminta maaf dengan terang-terangan dalam tayangan dan ditonton oleh publik atas statementnya yang menciderai hati kami sebagai santri. Apakah sebagai santri kita tidak geram? Kita geram. Apakah sebagai santri kita tidak marah? Kita marah. Hati kami semuanya terluka. Apakah kita tidak bisa mengepung gedung Trans 7, istighosah dan doa bersama untuk menuntut mereka meminta maaf secara langsung dalam tayangan, seperti apa yang mereka lakukan terhadap ujar kebencian pada kiai kami dan pondok pesantren? Kita bisa. Tapi kita sebagai santri tidak diajarkan demikian. Kita serahkan kepada perwakilan-perwakilan dari aliansi santri, khususnya alumni Lirboyo yang akan melakukan pers bersama dengan Trans 7, dan kami meminta kepada pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara langsung dalam tayangan, bukan melalui akun sosial media, karena hal ini, karena apa yang ditayangkan sangat menciderai hati kami sebagai santri dan pecinta ulama. Barakallah, barakallah.